Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Akhirnya kami berkesempatan untuk mengetes jangka panjang mobil listrik Mercedes-Benz yang paling terjangkau dan paling entry level. Ini dia mobilnya, Mercedes EQ A250. Lantas seperti apa mobilnya dan bagaimana rasanya ketika dijalankan, kemudian bagaimana dengan fiturnya, bagaimana dengan konsumsi daya listriknya, dan juga apakah mobil ini worth untuk Anda miliki. Ikuti terus video. Oke, sebelumnya kami sudah membuatkan video first impression-nya pada saat launching pertama kali di Indonesia. Anda bisa klik link di atas untuk menonton videonya bagaimana tentang kelengkapan kemudian akomodasi dari mobil ini. Di video ini kami akan berfokus kepada bagaimana rasa berkendaranya dan juga bagaimana konsumsi listriknya, dan kita akan menemukan berbagai keunggulan dan juga kelemahan dari mobil ini. Oke, meski bisa dibilang Mercy listrik termurah saat ini di Indonesia, tapi nyatanya sebenarnya mobil ini nggak murah-murah banget harganya. Karena saat video ini dibuat, EQA 250, EQA itu hanya ada satu varian yaitu EQA 250, dijual dengan harga 1.540.000.000 rupiah. Well, memang dia menjadi model listrik Mercy paling murah, dan jika dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu merek BMW, BMW itu saat ini paling murah itu mobil listriknya adalah i4. i4 itu harganya di sekitar 2,2 miliaran. Tetapi sebenarnya EQA ini punya pesaing dari beberapa brand. Sebut saja Lexus dengan UX 300e yang dijual dengan harga 1,2 sampai 1,3 miliaran rupiah. Kemudian ada juga Volvo. Volvo itu menghadirkan XC40 dan juga C40, tapi dia lebih apple to apple dengan XC40 yang dijual dengan harga 1.310.000.000. Jadi ya, mobil ini tampaknya kalau dibandingkan UX 300e dan juga Volvo XC40 tampaknya dia lebih mahal. Tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba membedah apa saja kelebihan dari mobil ini. Yang pertama, desain ya. Soal desain sudah dijelaskan juga pada saat first impression-nya. Ya, hal-hal saya sebutkan di mobil ini, seperti di bagian lampunya dia sudah menggunakan LED high performance, dan tentunya jika dibandingkan dengan GLA, karena EQA ini adalah mobil listrik konversi dari GLA. Begitu juga dengan EQB yang konversi dari GLB, berbeda dengan EQE dan juga EQS dan juga EQS SUV yang didedikasikan dari awal itu menjadi sebuah mobil listrik. Oke, balik lagi ke desainnya. Kalau dibandingkan dengan GLA, tentu saja dia tidak memiliki grill di bagian depan. Dan mobil ini adalah sebuah SUV B-segmen atau compact SUV dengan ground clearance yang sebenarnya bisa dikatakan cukup jangkung. Ini bisa dilihat, dia memiliki ground clearance setinggi 209 mm. Jadi, mobil listrik satu ini, selain dia harganya cukup terjangkau, dia juga bisa menjajah kemana-mana meski dia hanya dilengkapi dengan motor listrik tunggal yang mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Oke, sekarang kita lihat apa yang ada di balik kap motornya ini. Dan memang dia berbeda dengan EQE dan juga EQS, di mana di mobil itu dia untuk bagian kap motor listriknya tidak bisa dibuka karena Mercedes menyebutkan konsumen itu tidak perlu untuk melakukan maintenance terhadap komponen yang ada di balik kap motornya. Tetapi karena ya sekali lagi mobil ini merupakan mobil konversi dari mobil bensin, ya sudah, jadi bisa dibuka dan langsung terlihat gamblang gitu. Tuh, komponen listriknya, ada kabel-kabel bertegangan tinggi. Kemudian ini tampaknya ini sebuah komponen motor listriknya. Dan juga meski dia berpenggerak listrik, tapi tentunya ada beberapa cairan yang bisa diisi ketika Anda membuka kap motornya seperti ini nih. Cairan coolant, tapi tampaknya ini dilakukan oleh teknisi dari Mercedes-Benz. Dan salah satunya cairan yang bisa Anda isi adalah ini, washer wiper, di mana di EQE dan di EQS itu ada kompartemen khusus untuk mengisi cairan dari wiper, itu ada di bagian depan kiri, jadi dibuka gitu. Nah, sedangkan di EQA, di EQB Anda harus membuka kap motornya seperti mobil biasa, dan di sini adalah untuk mengisi washer wipernya. Oke, sekarang kita membahas untuk motor listriknya. Motor listriknya ini bertenaga cukup besar, 188 horsepower serta torsinya 370 Nm. Sebuah tenaga motor listrik yang besar, mengingat dia hanya berpenggerak roda depan, bukan motor listrik ganda. Kemudian dia disokong oleh baterai berkapasitas 66,5 kWh dan
Mercedes-Benz mengklaim maksud saya, jarak tempuh terjauh itu mencapai 486 km. Artinya dia cukup jauh. Bahkan kalau di Indonesia itu klaimnya dia bisa lebih jauh dibandingkan Hyundai Ioniq 5, kemudian MG4. Nah, nanti kita akan tes, kita akan hitung juga apakah klaim Mercedes-Benz tersebut benar. Oke, saya sudah berada di balik lingkar kemudi dari Mercedes EQ EQA, atau kalau bahasa Indonesia itu Mercedes EQA. Jadi memang nomenklatur Mercedes-Benz untuk mobil listriknya, untuk yang berpenggerak full listrik itu dia bukan Mercedes-Benz lagi, tetapi Mercedes Strip EQ, EQA, EQB, EQE gitu. Sama dengan model AMG, kalau di AMG itu juga bukan Mercedes-Benz lagi, tapi Mercedes Strip AMG. Jadi memang penyebutannya agak susah gitu ya, Mercedes EQ, EQA. Pengulangan katanya ada gitu, tapi ya nggak apa-apa. Oke, ketika berada di balik lingkar kemudi, memang nuansanya itu serba mirip dengan mobil versi bensinnya, yaitu GLA Class. Dan bisa dilihat GLA Class juga memiliki tampilan yang sama dengan mobil ini, tapi ada perbedaannya sedikit-sedikit seperti di bagian ornamen-ornamennya. Di bagian kisi-kisi AC ini misalkan, kalau yang versi ini ya GLA 200 itu biasa aja, kisi-kisi AC berwarna aluminium brush. Kalau di mobil ini dia warnanya lebih atraktif sih, memang lebih catchy. Dia berwarna rose gold. Di sini juga nih kisi-kisi AC, dan ada juga perpaduan warna rose gold di bagian nih joknya. Di bagian tengah joknya ini, fabriknya tuh warnanya rose gold ya. Jadi lebih keren. Dan juga kalau di malam hari dia ada perbedaan di bagian sini nih. Ambient lightnya dia ada corak-corak khusus gitu untuk EQA, sedangkan di GLA itu nggak ada. Tapi secara overall desain ruang kabin ini menurut saya atraktif, dan Mercedes-Benz itu selalu menyajikan ruang kabin yang boleh dikatakan paling atraktif, paling modern di kelasnya. Kemudian oke, kita nyalakan dulu ya. Vehicle ready to drive. Nggak ada suara apa-apa ya. Kalau di EQE, di EQS itu ada suara-suara artificial sci-fi gitu loh kalau dinyalain. Kalau di mobil ini nggak ada. Benar-benar hening. Nggak ada bedanya dengan dimatiin, tapi dia ada tulisannya vehicle ready to drive dan ada logo ready-nya. Kemudian MBUX, ini MBUX-nya masih sama dengan model GLA, bukan yang seperti GLC, kemudian di EQE, EQS yang sudah terpisah antara instrument cluster dengan sistem entertainment-nya. Tapi nggak apa-apa, ini tampaknya masih sangat intuitif, dan kami sangat menyukai sebenarnya MBUX yang model ini nih, karena sangat gampang dioperasikannya, kemudian atraktif, menarik, dan menu yang disajikan itu sangat banyak. Instrumen cluster juga dia sangat atraktif dengan berbagai desain instrumen cluster, bisa disesuaikan dengan mood Anda. Dan perbedaannya jika dibandingkan dengan GLA, ini ada menu tersendiri khusus mobil listrik, yaitu EQ. Nah, di EQ ini dia ada beberapa tampilan seperti standar charge program. Maksud saya charging programnya dia ada 3 profile, ada standar, home, work yang bisa disesuaikan. Jadi misalkan kalau di home itu maksimum baterainya, maksimal pengecasannya adalah 80%, kemudian di work itu bisa di set juga 90%, jadi tergantung kemana Anda akan membawa mobil ini. Tapi ini karena mobil tes, butuh daya yang besar, saya akan set di 100, di standar ya, maksimum 100%. Kemudian ada juga departure time. Nah, departure time ini ketika Anda misalkan melakukan pengisian daya di malam hari, dan Anda besok pagi itu kira-kira mau banget jam 8 ya, tinggal di set 8 pagi. Di sini bisa once awake profile nih, di set di sini bisa. Jadi dia akan menyesuaikan ketika Anda berangkat, misalkan pengecasan itu 12 jam ya, bisa di set di sini. Kemudian consumption, konsumsi dari dayanya, dan dia ada presentasenya gitu, keren. Jadi nggak cuman soal gaya berkendaranya aja, tapi di mobil listrik itu juga sistem pendinginan tuh menjadi penting, dan dia akan memakan daya listrik itu cukup signifikan gitu. Makanya di sini juga ada nih. Jadi selama ini saya berkendara itu driving 63%, heating and cooling 25%, dan other consumers itu 12%. Jadi gaya driving saya itu memakan listrik sebanyak 63%, sedangkan sistem pendinginan itu 25%, cukup signifikan ini, dan other consumers itu 12%. Mungkin seperti misalkan audio dan
fitur-fitur yang lain yang saya gunakan yang membutuhkan listrik. Kemudian energy flow, vehicle, dan owner's manual. Oke. Kemudian untuk AC ini pengaturannya ada di bagian bawah, di bagian sini nih, sama dengan GLA, GLB, EQB, kemudian CLA, A-Class, sama semua kayak gini. Dan yang saya suka adalah ini nih, dia masih dilengkapi dengan touchpad. Model-model yang entry level itu seperti A-Class facelift, CLA facelift, GLB facelift, itu dia tidak lagi dilengkapi dengan touchpad seperti ini. Sedangkan di mobil itu tuh dibuat seperti tempat penyimpanan, dan untuk menggerakkannya itu hanya touchscreen atau menggunakan touchpad yang ada di bagian lingkar kemudi. Tapi di mobil ini masih ada, dan ini sangat menyenangkan untuk mengoperasikan layar MBUX ya, apalagi dia dilengkapi dengan tangan seperti ini ya, jadi enak banget gitu loh. Salah satu yang terenak di kelasnya. Kemudian, nah EQI ini juga dilengkapi dengan panoramik. Kalau di GLA itu kalau tidak salah ya, dia tidak dilengkapi dengan panoramik untuk yang 200 yang versi awal. Saya kurang tahu deh kalau yang facelift tuh ada apa enggak ya. Kayaknya belum ada juga sih baru di EQI ini. Kemudian duduk di bagian belakangnya sudah saya jelaskan di first impressionnya. Dia memang posisi lantainya itu sedikit lebih tinggi karena wajar saja ini merupakan mobil konversi di mana dia membutuhkan ruang lebih di bagian kolongnya untuk menyimpan baterai di bawah. Jadi memang lantainya sedikit dinaikkan. Kalau di depan nggak terlalu berasa jika dibandingkan dengan GLA, tapi di belakang itu cukup berasa gitu, agak tinggi lantainya. Dan posisi berkendara enak lah, nggak masalah. Ini sebuah Mercedes-Benz tentunya, model premium, merek asal Eropa yang harganya cukup mahal di Indonesia. Dia harus menyajikan posisi berkendara yang baik, dan tentu saja meski dia pengaturan setir masih tilt dan teleskopik itu secara manual, tapi nggak apa-apa, ini cukup leluasa untuk pengaturan tilt dan teleskopiknya. Kemudian untuk pengaturan jok, sisi driver dan juga sisi kiri itu semua sudah elektrik, dilengkapi dengan memori seat. Oke, tampaknya sudah cukup ya. Oh, saya bahas sedikit lingkar kemudinya ini. Dia dilengkapi dengan berbagai tombol di bagian kiri dan bagian kanan, ada touchpad untuk mengatur MBUX dan juga touchpad untuk mengatur instrumen clusternya, serta dia dilengkapi dengan pedal shift, tapi bukan pedal shift untuk mengatur perpindahan gigi, tapi dia untuk mengatur dari regenerative braking. Nanti saya akan jelaskan pada saat berkendara. Oke, langsung saja kita kendarai mobil listrik termurah Mercedes-Benz ini. Let's go. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Anda bisa mengisi mobil listrik dengan tarif yang terjangkau, yaitu Rp2.166 per kWh dan Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Hingga akhir tahun 2023 ini, ada promo juga di mana Anda bisa mendapatkan diskon Rp10.000 di Shell Select dengan minimum transaksi di Shell Select Rp20.000. Promo ini Anda bisa gunakan untuk pembelian makanan dan minuman di hari dan lokasi yang sama dengan transaksi Shell Recharge Anda. Kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge untuk informasi lebih lanjut. Nah, nggak cuman pengisian bahan bakar saja, tiap kali pengisian listrik di Shell juga mendapatkan poin di Shell Asia. Jadi Anda bisa mengumpulkan poin yang nantinya digunakan untuk diskon pada pengisian bahan bakar ataupun berbagai promo yang ditawarkan oleh Shell. Jadi download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa merasakan manfaatnya. Nah, jadi kita tinggal nunggu mobil di charge sambil menikmati kopi dan juga mini pastry ini. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging sebesar 50 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah.
Hal yang langsung terasa ketika berkendara adalah kesunyiannya yang merupakan khas dari mobil listrik. Ya, kesan pertama ketika dalam kabin tentu saja halus. Nggak ada suara sama sekali yang masuk ke dalam kabin karena memang tidak ada gurungan mesin ya. Karena ini sebuah mobil listrik, saking halusnya itu ketika berada di jalan seperti ini saya berada di jalanan tol yang surface-nya itu beton bukan yang aspal, jadi memang itu suara kedengeran gitu ke dalam kabin. Tapi sesungguhnya mobil ini memiliki peredaman kabin yang terbilang malah baik sebenarnya untuk sebuah mobil Mercy yang entry level. Padahal bukan entry level sebenarnya mobil ini ya. Kalau secara line up dia entry level, tapi kalau untuk harganya di Indonesia mobil ini nggak bisa dikatakan entry level. Memiliki basis yang sama dengan GLA, lantas apakah karakter bandingan suspensinya juga mirip? Untuk suspensi ini cukup menarik karena ketika mengendarai mobil ini di jalan yang misalkan jalan rusak gitu ya, di kecepatan rendah, itu terasa memang karakter suspensi tidak lemah sama sekali, dia cenderung ke arah dewasa. Tapi ketika di kecepatan tinggi seperti ini, itu dia terasa empuk gitu loh. Jadi kita bandingkan dengan mobil basicnya yaitu GLA ya. GLA itu benar-benar karakternya baik, enak, nggak ada isu sama sekali. Tapi mungkin di mobil ini karena terpengaruh oleh bobot baterai ya. Jadi bobot mobil ini pastinya lebih berat dibandingkan versi bensinnya yaitu GLA. Makanya dia tuh terasa kalau di tol gini jadi empuk. Dan memang kerap kali kalau melakukan manuver seperti ini itu ada gejala body roll yang cukup terasa gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena tetap ini adalah sebuah SUV yang memiliki ground clearance yang tinggi. Jadi kalau ada gejala body roll di sebuah SUV itu menjadi hal yang wajar sebenarnya. Tapi sekali lagi, karakter suspensi juga sebenarnya tergolong baik, nyaman. Meski dia kalau di kecepatan tinggi memang terasa agak empuk ya. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum membeli sebuah Mercedes EQ EQA. Yang pertama adalah setiap pembelian model Mercedes EQ itu wall charging yang di rumah itu yang biasa dapat ya kalau biasa beli mobil listrik, free wall charging di Mercedes-Benz itu tidak berlaku karena setiap pembelian model ternyata itu Anda harus menambah lagi sekitar 23,9 juta, hampir 24 juta lah untuk menginstalasi wallbox yang ada di rumah. Kemudian yang kedua adalah EQA itu memiliki maksimal tangkapan dayanya itu sekitar 100 sampai 112 kW, itu maksimalnya segitu ya. Jadi kemarin kami sudah mengetes di DC fast charging yang bekas G20 tuh, yang bekas konversi G20 yang tadi ada di Bali kan dipindahkan di beberapa titik yang ada di Jabodetabek, terus juga di rest area ya. Itu kami sudah mengetes 112 kW itu. Nah, tangkapan daya di EQA ini dia hanya berkisar 97 sampai 100 kW lah. Jadi memang tidak sampai maksimal di 112 kW karena untuk safety reason mungkin. Dan yang ketiga adalah tentu mobil listrik pasti dilengkapi dengan fitur regenerative braking yang untuk menangkap daya agar bisa tersimpan kembali ke baterainya. Dan mobil ini memiliki 3 step regenerative braking. Ini menarik nih karena dia tidak ada yang seperti di Hyundai ya, di 1, 2, 3 kemudian yang one pedal driving. Kalau di sini nih benar-benar 3 D+, ini menggunakan pedal shift D dan D min. Nah, 3 saja, jadi nggak ada lebih dari itu. Kemudian yang saya rasakan ketika di D+ itu sebenarnya dia masih ada sedikit dekselerasi gitu, terasa tuh, masih terasa gitu untuk dekselerasinya. Jadi benar-benar dia tidak bisa 0 sama sekali untuk regenerative brakingnya. Dan setup default ya dari ketika Anda menyalakan mobil, mau Anda sebelum mematikan mobil itu di D min, di D biasa, di D+, itu pasti setup defaultnya di D gitu. Nah ini di D ini sebenarnya dia regenerative braking itu agak kuat sih hitungannya, terasa menahan mobil lumayan lah gitu. Lantas
Berapakah jarak tempuh terjauh mobil listrik ini? Mercedes-Benz mengklaim bahwa EQA 250 ini memiliki jarak tempuh terjauh dalam satu kali pengisian daya itu mencapai 486 km. Ya tentunya kita sebagai tester nggak percaya begitu aja ya. Ya udah, kita tes langsung. Ini sudah berapa hari saya menggunakan mobil ini, dan kami mendapatkan dua konsumsi daya ya untuk pemakaian dalam kota dan juga titik teririt dari mobil ini. Benar-benar kita push to the limit tapi nggak sampai baterainya habis. Jadi kita gunakan metode biasa untuk pengetesan konsumsi bahan bakar. Kita gunakan di mobil ini tapi dengan average speed yang lebih rendah sedikit. Oke. Untuk pemakaian dalam kota dan kecepatan rata-rata 22 sampai 26 km per jam ya. Mobil ini konsumsi dayanya itu mencapai 6,3 km per kWh. Oke, kita hitung untuk berapa dia jarak tempuh terjauh ketika konsumsi dayanya itu 6,3 km per kWh. Kita kalikan dengan kapasitas baterai mencapai 66,5 kWh dan hasilnya adalah sekitar 419 km. Itu jarak tempuh terjauh ketika Anda menggunakan mobil ini di dalam kota. Dan kami sudah mengetes juga dengan kecepatan rata-rata 85 km per jam. Itu kita turunkan sedikit dari 90 km per jam ya. Hasilnya adalah 7,3 km per kWh. Kita kalikan lagi dengan kapasitas baterainya mencapai 66,5 kWh dan hasilnya adalah 485,85 km. Itu jarak tempuh terjauhnya ketika di rute kecepatan tinggi lah istilahnya. Artinya klaim dengan tes kami itu benar gitu. Benar. 485,85 dengan 486 ya hampir menyentuh 486. Tapi menariknya adalah ketika Anda melakukan pengisian daya penuh benar-benar 100%, di Instrument Caster itu dia justru bukan klaim dari Mercedes-Benz yang dicantumkan, tapi kami kemarin sudah tes juga, itu justru di angkanya di sini itu mencapai 519 km. Jadi artinya lebih jauh dari klaimnya. Ya mungkin saja itu adalah selisih ketika Anda benar-benar kehabisan bahan bakar. Anda ingat, aduh mobil ini cuma jalannya 486 km ya, tapi dia masih ada spare sekitar 30-an km untuk Anda mencari SPKLU terdekat. Kemudian, bagaimana dengan performanya? Untuk performanya sendiri dia cukup baik tentunya. Mungkin bisa dikatakan saat ini untuk di Indonesia EQA adalah mobil listrik berpenggerak roda depan dengan motor listrik depan yang paling bertenaga saat ini. Dia tenaganya 190 PS, torsinya 370 Nm. Udah lama ya rasanya nggak nyetir mobil listrik yang berpenggerak roda depan. Dan kami sudah tes performanya untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Itu angkanya mencapai angka terbaiknya ya, 7,97 detik. Ya cukup baik lah, dia hampir menyetarakan salah satu mobil listrik terlaris di Indonesia, yaitu Hyundai Ioniq 5 yang berada di kisaran 7,3 detik. Ya memang figur tenaganya sih nggak beda jauh ya, tapi torsinya lumayan beda ya, agak jauh antara Ioniq 5 dengan EQA. Tapi ada hal menarik ketika kami tes kemarin, itu bawa mobil ini tuh untuk mengetes performanya itu agak effort, karena dia berpenggerak roda depan dan selalu wheel spin gitu, beberapa kali wheel spin itu heboh gitu. Saya terakhir kali itu ngetes mobil listrik yang berpenggerak roda depan itu Kona Electric waktu itu di tahun 2020. Memang dia tenaganya tidak sebuas ini, tidak mencapai 190, dia hanya 136 horsepower. Dan kalau ngetes akselerasi itu lebih gampang gitu. Kalau mobil ini benar-benar wheel spin. Jadi harus gunakan mode sport dan Anda gunakan traction control itu tetap on dan jangan ditahan pedal remnya ketika start. Jadi benar-benar langsung digas saja. Nah, itu angka terbaiknya di situ. Berkaca dari model-model Mercedes-Benz lainnya, apakah fitur radar ADAS pada mobil listrik termurah Mercy ini lengkap? Iya, sangat lengkap.
Jadi sebelum saya mengetes EQE 250 ini, saya itu mengetes GLC 300 all new, dan saya sempat bingung sebenarnya. Itu kenapa fitur radarnya dia tidak ada lane keeping assist. Jadi hanya lane departure warning, tapi dia ada adaptive cruise control. Kemudian di C300 yang awal sekali masuk ke Indonesia, dia juga tidak ada fitur adaptive cruise control, malah dia lebih sederhana lagi fitur radarnya. Dan di EQE ini lengkap, semuanya ada. Blind spot monitoring, kemudian parkir otomatis, juga tentunya adaptive cruise control, active brake assist, dan ada lane departure warning yang dilengkapi dengan lane keeping assist. Ini semuanya lengkap fitur radarnya, dan saya sudah mengetes, itu cukup optimal kinerjanya. Ya mungkin Mercedes-Benz memikirkan ya, ini mobil harganya masuk Indonesia 1,5 miliar lebih off the road, itu harus tambahkan fitur yang apa lagi ya? Ya udah tambahin aja fitur si lane keeping assist yang ini. Jadi ya secara overall fitur keselamatannya mobilnya sangat lengkap dan baik di kelasnya. Akan tetapi tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Ya, yang pertama adalah sirkulasi AC yang selalu membuka setiap menit. Itu sudah dari tahun 90-an Mercy kayak gitu sampai tahun 2023 tetap konsisten tidak berubah. Sirkulasi udara tiap membuka setiap menit. Kemudian yang kedua adalah Mercy tidak melengkapi setiap model Mercedes EQE dengan wall home charging. Jadi Anda harus menambah 24 juta. Ya saya ngerti sih sebenarnya. Ketika Anda membeli mobil ini, yang pertama uang 24 juta bukanlah uang yang banyak. Kemudian yang kedua, ketika Anda membeli mobil ini, mungkin Anda sudah memiliki mobil listrik sebelumnya gitu. Jadi mungkin di rumah sudah wall charging. Tapi ya bayangkan jika Anda belum pernah membeli mobil listrik, kemudian tidak mendapat tidak include gitu dengan home charging, sedangkan beberapa ATPM lainnya tuh seperti BMW kemudian Hyundai itu menggratiskan instalasi wall charging di rumah. Jadi ya rasanya lebih baik yang seperti itu gitu. Jadi konsumen tidak effort lagi untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu untuk menginstalasi home charging. Dan juga saya nggak tahu ya di mobil konsumen apakah dia dilengkapi dengan travel charger. Kalau di mobil tes kami dia tidak dilengkapi dengan travel charger, hanya ada kabelnya tapi tidak ada adapternya. Jadi agak repot gitu. Biarpun travel charger itu dia dayanya kecil, tapi lumayan lah ketika Anda di rumah nggak ada home charging tapi terpaksa harus ngecharge, Anda tinggalkan semalaman 10 jam itu bisa nambah 30-40%. Lumayan lah dengan 30-40% tuh range-nya nambahnya cukup banyak sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah fitur radar. Sebenarnya dari mobil ini sangat lengkap, tapi ada satu fitur yang menurut kami tidak cocok untuk di Indonesia, yaitu blind spot monitoringnya yang dilengkapi dengan assist gitu. Jadi ketika ada kendaraan yang mendekat di blind spot kiri atau blind spot kanan seperti sepeda motor atau mobil, ketika mobil ini membaca itu sebagai sebuah obstacle, itu dia akan melakukan pengereman gitu. Nah itu entah kenapa ya, rasanya itu agak aneh gitu. Dan rasanya juga sudah cukup blind spot monitoring itu dilengkapi di notif di bagian spion, dan juga bunyi itu sebenarnya sudah cukup. Karena di Indonesia terlalu padat lintasnya, jadi assist-nya itu akan bekerja sering gitu. Berbeda dengan di Eropa. Dan tentunya Mercedes EQE ini juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Ya sebenarnya ya, kalau mobil harga di atas 1,5 miliar tuh agak susah ya nyari detail menariknya, karena tentunya semua hal yang ada di mobil itu sangat-sangat menarik gitu. Tapi ya saya coba cari beberapa, dan ada beberapa detail-detail menarik dari mobil ini. Yang pertama adalah kaca power window-nya ini dia sudah full auto, dan juga dia dilengkapi dengan 2 speed. Jadi ketika Anda membuka seperti ini, bukan di auto ya, dia speednya pelan, dan di auto tuh lebih kenceng. Itu detail menarik pertama. Kemudian yang kedua adalah fitur voice command Hi Mercedes yang ada di model-model terbaru dari Mercy. Itu sangat menyenangkan karena menurut saya itu sangat komunikatif meski dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi sekarang saya contohkan saja langsung. Hi Mercedes, how may I help you? Change the ambient light to green.
Okay, I am changing the color. Bener kan? Informatif sekali. Dan tibalah kami terhadap kesimpulannya. Apakah EQA layak menjadi mobil listrik Anda mengingat harganya mencapai 1 miliar rupiah lebih? Oke, secara kesimpulan, EQA 250 ini menjadi mobil listrik Mercy termurah saat ini di Indonesia, tapi dia harus bersaing dengan beberapa rivalnya seperti Lexus UX 300e dan juga Volvo XC40, yang sama-sama ketiga model tersebut adalah mobil listrik konversi, bukan mobil listrik dedicated deh, yang seperti Ioniq 5, kemudian BMW iX, Ioniq 6. Tapi ya nggak apa-apa, karena listrik konversi itu juga sebenarnya bukan kelemahan. Dia juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Dan kalau menurut saya, desain eksterior mungkin persepsi dari beda orang tuh beda ya pasti. Karena desain tuh bener-bener setiap orang tuh punya nilai masing-masing lah. Tapi Mercedes-Benz itu ketika Anda masuk ke bagian interiornya, itu 75% orang pasti suka. Dan tentunya ruang interior yang cantik ini tidak dimiliki oleh para pesaing-pesaingnya. Jadi itu semua kembali lagi kepada Anda. Anda mau memilih EQA ini atau Volvo XC40 atau Lexus UX 300e. Tapi yang jelas mobil ini memiliki bandrol harga yang paling mahal jika dibandingkan dengan kedua model tersebut. Atau misalkan Anda punya budget lebih, mungkin Anda bisa menambah ke EQB yang menjadi SUV, mobil listrik SUV yang 7-seater gitu. Bahkan mobil itu tidak memiliki rival di kelasnya karena kapasitas kabin yang lebih luas dibandingkan EQA. Oke, jadi begitulah review lengkap kami terhadap Mercedes EQA 250. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.